terpercaya. Kunjungan Bahlil disambut protes tolak tambang nikel. Sapi kurban presiden disembelih. Wisata air panas Klayili. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Kita awali berita utama saudara. Puluhan umat muslim di Sorong, Papua Barat Daya, sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini dilaksanakan pada sejumlah titik, termasuk kawasan kantor Wali Kota Sorong. Ibadah sholat Idul Adha yang terpantau di halaman lapangan apel kantor Wali Kota Sorong berlangsung hikmat. Sholat Idul Adha dimulai pukul 7:17 waktu Indonesia Timur dengan khotib Rektor Institut Agama Islam Sorong, Suparto Iribaram. Dalam pesannya, Suparto Iribaram menyampaikan tema Idul Adha tahun ini yakni tentang wujud kepedulian terhadap sesama, di mana pada momen Idul Adha 1446 Hijriah, seluruh umat muslim melakukan pengorbanan kurban dengan tujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dengan momentum Idul Adha ini kita bisa memaknai dengan menyembelih hewan kurban untuk bagaimana bisa menyembelih atau menghilangkan segala hal-hal atau sifat-sifat buruk dalam kehidupan manusia itu sendiri, sehingga untuk bagaimana kehidupan harmoni di antara manusia di dalam kehidupan yang kita hidup bersama ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan manusia itu sendiri. Sementara itu, Polresta Sorong Kota menyiapkan ratusan personil untuk melakukan pengamanan selama berlangsungnya sholat Idul Adha. Memperingati hari Idul Kurban, untuk Polresta telah melaksanakan pengamanan dimulai dari hari kemarin. Jadi mulai tadi malam kita sudah melaksanakan pengamanan terkait takbir keliling. Untuk jumlah personil yang kita amankan tadi malam, dalam pengamanan tadi malam kita menurunkan 319 personil. Kita sebar di seluruh titik-titik rute takbir keliling. Kemudian juga terkait pengamanan sholat Idul Adha, kita menurunkan personil sebanyak kurang lebih 107 personil. Kita sebar di seluruh tempat diadakan atau dilaksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan panitia hari besar Islam yang sudah tertentu. Selain di halaman kantor Wali Kota, sholat Idul Adha juga dilaksanakan di Pantai Reklamasi, halaman Lantamal 14 Sorong dan SMA Negeri 3 Kota Sorong. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kita beralih ke Manokwari, saudara. Terekam kamera CCTV, 4 pelaku pencurian dengan pemberatan masing-masing berinisial Y, NA, SA, dan AM ditangkap polisi. Aksi pencurian oleh 4 pemuda terjadi di Jalan Pertanian Wosi, Kota Manokwari. Pelaku mencuri 2 buah mesin kompresor di klinik gigi. Tindakan keempat pelaku terekam kamera CCTV. Dari laporan korban, tim TK Polresta Manokwari melakukan penyelidikan. Tim menemukan lokasi persembunyian pelaku, langsung dilakukan penangkapan terhadap keempatnya. Barang bukti 2 buah mesin kompresor sempat dijual ke 2 pemilik bengkel, namun sudah diamankan oleh polisi.
Dari Satreskrim Polres Manokwari berhasil mengamankan 4 orang pelaku pencurian dengan pemberatan, yang mana 4 orang pelaku ini melakukan pencurian dengan pemberatan, mencuri 2 unit alat kompresor di klinik gigi, yang mana pelakunya itu adalah saudara Y, saudara NA, saudara SA, dan saudara AN. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di Sorong, Papua Barat Daya disambut protes penolakan tambang nikel oleh aktivis lingkungan dengan bentangkan spanduk Save Raja Ampat di pintu kedatangan Bandara Dominic Edward Osok Sorong. Sejumlah aktivis lingkungan ini melakukan aksi protes terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan bentangkan spanduk di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong. Protes ini disampaikan aktivis lingkungan karena merasa dibohongi dan tidak diizinkan bertemu menteri. Mereka ingin menyampaikan aspirasi penolakan izin tambang nikel dan juga meninjau semua lokasi pertambangan. Mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak memberikan izin industri kelapa sawit sebagai proyek strategis nasional di wilayah adat Papua Barat Daya. 3. Tolak proyek strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya dan seluruh tanah Papua. Sabtu pagi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Papua Barat Daya meninjau aktivitas penambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat bersama pemerintah daerah. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Sapi kurban presiden disembelih. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, sapi kurban Presiden Prabowo di Sorong, Papua Barat Daya disembelih. Sapi dengan berat 880 kg ini membuat warga kewalahan saat akan merobohkannya untuk disembelih. Inilah upaya jamaah Masjid Miftahur Rahmah, Pasar Baru, Kelurahan Malabutor, Kota Sorong saat akan merobohkan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Warga begitu antusias karena untuk pertama kalinya mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden. Setelah beberapa jam, akhirnya sapi dengan bobot 880 kg ini berhasil dirobohkan. Nantinya setelah disembelih, sapi kurban ini akan dibagikan kepada 500 penerima, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan tinggal di dekat Masjid Miftahura. Sangat berterima kasih atas perhatiannya Bapak Presiden kepada masyarakat Pasar Baru dengan bantuan seekor sapi. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Ini untuk pertama kali ya Pak ya? Pertama kali Presiden. Oke. Ini nanti mau dibagikan kemana saja Pak? Masyarakat sini di sekitarnya. Ada berapa banyak nih penerimanya yang sudah didata? Sekitar 500-an. Diharapkan bantuan ini bermanfaat bagi warga yang menerima. Warga tak lupa menyampaikan terima kasih bagi Presiden Prabowo. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Bupati dan Wakil Bupati Manokwari secara maraton menyerahkan hewan kurban ke sejumlah masjid dan musola. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025, pemerintah Kabupaten Manokwari menyumbangkan 131 ekor sapi kepada seluruh masjid di musola, termasuk ke lapas kelas 2B Manokwari. Hewan kurban ini sudah melewati tahapan pemeriksaan kesehatan,
yang diserahkan setiap tahun adalah bentuk partisipasi mendukung kegiatan keagamaan. Penyerahan hewan kurban ini juga sebagai langkah mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat. Tahun ini pemerintah Kabupaten Manokwari menambah jumlah hewan kurban dari tahun sebelumnya. Bupati Hermus Indo juga berharap iman dan takwa umat Islam lebih bertumbuh melalui perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Umat beragama yang lain juga diajak untuk menciptakan situasi Kamtibnas yang kondusif. Tentu harapan kami ya perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini senantiasa akan terus meningkatkan iman dan ketakwaan umat Islam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas hubungan dan juga toleransi antar umat beragama di Kabupaten Manokwari sehingga umat Islam dan seluruh umat yang ada di Kabupaten Manokwari hidup berdampingan sebagai satu saudara. Selain bantuan dari pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari juga akan menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto di Masjid Baitul Hikmah. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Wisata air panas Klayili. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya terdapat salah satu tempat wisata pemandian air panas. Tempat ini masih jarang dikunjungi oleh wisatawan lokal, meskipun demikian sudah terkenal di sejumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Raja Ampat. Ada sejumlah tempat wisata yang masih jarang tersentuh oleh masyarakat lokal. Salah satunya wisata pemandian air panas Klayili yang terletak di Kampung Persiapan Malasigi, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu hingga 2 jam perjalanan dari pusat kota Sorong. Konon, tempat wisata ini masih dijaga oleh para leluhur, sehingga setiap pengunjung yang datang berwisata wajib mengikuti ritual adat dari pemilik hak wilayah setempat, karena dipercaya dapat terhindar dari bahaya. Pemilik juga mengingatkan pengunjung agar menjaga kebersihan tempat wisata tersebut. Pengunjung mengaku tidak hanya sekedar berwisata, namun air panas yang dihasilkan dari tempat ini bisa menjadi terapi untuk tubuh, menghilangkan rasa lelah dan mengobati sejumlah penyakit. Untuk masuk ke tempat wisata pemandian air panas ini, pengunjung hanya membayar Rp25.000 untuk kendaraan roda 2, sedangkan Rp50.000 untuk kendaraan roda 4 dan bisa menikmati pemandian air panas sepuasnya. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat burung cendrawasih lebih dekat. Pengunjung yang datang pergi mandi ya, yang lebih awal sampaikan bahwa untuk yang sakral ya kita harus patuhi, ya. Dan selain itu juga kebersihan dalam tempat permandian air panas. Kalau dampak yang positif itu orang pengunjung yang datang mandi dan pulang menjadi sehat. Sakit penyakit apapun, sakit kulit juga sembuh. Diharapkan pemerintah dapat memperhatikan fasilitas umum seperti jalan menuju ke lokasi wisata ini agar ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, sehingga membantu pendapatan masyarakat setempat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong sepekan episode hari ini. Saya Ica Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.